Jadi memang dari dulu sebenarnya sebelum misah sama Kaltim tuh kadang-kadang janggal juga. Mau kemana? Ke Kaltim, mau ke Tarakan nih misalnya, ke Kaltim. Padahal tempatnya di utara. Radiator bocor, pipa biasa ini mudah keropos kayak begini. Jika pipa belinya ini bunyi, lihat tuh kotorannya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya DK Auto dan hari ini saya ketemu dengan YouTuber dari Tarakan nih teman-teman. Yang channelnya apa? Adam Skaltara teman-teman. Silakan kalian bisa kunjungi di channelnya dia, channelnya beliau Adam Skaltara channel ya. Di situ ada channel yang menghibur, yaitu lagu-lagu ciptaannya beliau sendiri teman-teman. Ciptaan beliau sendiri, siapa tahu kalian tertarik suka dengan lagunya beliau, silakan kalian subscribe, like, komen, share-nya juga ya, di share di channelnya beliau di Adam Skaltara teman-teman. Begini, sebenarnya saya itu ngunjungin YouTuber Tarakan Kaltara. Sebenarnya ada yang saya pertanyakan nih mas. Siap. Saya masuk di Tarakan ini, saya itu masih penasaran. Apa sih kok pakai nama Tarakan mas? Tarakan tuh dari kata apa sih? Tarakan itu dari dua kata itu. Tarak ada. Tarak itu artinya berkumpul, akan itu makan. Jadi maksudnya Tarakan itu adalah tempat berkumpul dan makan. Gitu mas? Iya. Tarak makan, tarakan gitu. Itu dia. Itu asal katanya Tarakan itu. Sebab dia ini kan sentral nih mas, ada Malinau, dia surrounded, dikelilingi dia, Bunyung, Nunukan, Malinau, KTT yang sekarang baru dimekarkan ya kan, Bulungan. Jadi dia di tengah-tengah. Terus ada yang bilang Tarakan ini dari kata persinggahan. Benar. Persinggahan. Benar. Ya, tarak dan makan itu kan, tarak itu berkumpul makan. Artinya tempat singgah, berkumpul dan makan. Itu artinya Tarakan. Iya, Tarakan. Jadi kalau sampean ke sini udah benar tuh. Di sini memang tempat singgah atau transit. Persinggahan. Persinggahan. Iya. Yang dari mamanya apa bahan-bahan dari Jawa dari pasti ke sini dulu. Ke Tarakan dulu, baru ke Balikpapan. Iya, baru distribusi kemana-mana gitu. Gitu ya. Yang dari luar negeri juga begitu. Kalau mau masuk ke Kaltara ini pasti persinggahan pertamanya Tarakan. Gitu. Kita ini kan berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Brunei. Jadi memang kita. Tapi kok istilahnya gini ya, banyak teman-teman saya tuh, mana ada Kalimantan kok Tarakan ada gitu kan. Padahal satu wilayah Kalimantan ya. Iya. Tapi pulaunya kan sendiri. Terluar ya. Iya kan keluar ya. Padahal satu pulau itu ya. Betul. Pulau Borneo lah itu ya. Iya, betul. Nah, pulaunya sendiri Tarakan teman-teman. Itu pulaunya kecil teman-teman. Kecil. Kalau dibandingkan dengan Pulau Bali atau Pulau Madura, jauh kalau besar ya. Mungkin diameternya 33 kilo, 35 kiloan ya. Iya, lebih kurang seperti itu. Jadi umpamanya kalian mau keliling Tarakan itu kesasarnya enggak kemana-mana teman, ya di situ-situ aja. Ya benar. Ya. Benar. Tapi hebat teman-teman Tarakan itu teman-teman. Makanya saya tertarik hidup di Tarakan itu, memang terutama penduduk lokalnya itu oke, sangat-sangat bersahabat, Friendly ya. Oh sangat-sangat friendly sekali. Jadi apalagi kalau untuk bisnis, usaha kuliner, udahlah teman-teman, jangan ke Jakarta ya, ke Kalimantan aja. Saya yakin kalian pasti akan berubah. Tapi kalian kalau tidak ingin berubah,
Kalau tidak hijrah nggak akan berubah. Benar. Jadi makanya saya dari Surabaya hijrah ke Tarakan, terus terang memang mencari perubahan hidup, Mas. Ya. Mencari perubahan hidup supaya ekonomi saya itu bisa berubah, bisa menyekolahkan anak. Dan yang terpenting, kalau kita merantau dimanapun berada, khususnya di Kalimantan, tolong bumi dipijak, langit dijunjung. Jangan kita, istilahnya apa ya, jangan sampai kita itu bertingkah yang aneh-aneh lah teman-teman. Ya, ponggah. Ya. Nah, itu kita menghormati, saling menghormati. Kalian tahu ya, penduduk asli sini, aduh kalau sama orang pendatang sangat dihormati teman-teman, sangat dihormati. Karena apa? Penduduk sini itu semakin menghormati, penduduk sini itu semakin juga menghormati juga, semakin dalam menghormati. Malah loh, ini nih asli orang Tarakan asli teman-teman. Tapi ada darah dari Datuk Bolongan, Kesultanan Bolongan teman-teman. Nah ini juga ya termasuk sahabat, sudah melipis saudara. Juga. Tapi bahasa Jawanya keren teman-teman, keren. Cuman yang saya sayangkan masih jomblo teman-teman. Siapa tahu. Ayo promote. Siapa tahu YouTuber yang kerja di TKW atau TKI ya, yang masih jomblo, yang masih jangan. Ayo datanglah ke Tarakan. Ya, silakan datang. Ada, tapi kunjungin aja di channelnya beliau, ada di Adam Kaltara, kunjungi. Masih jomblo ini, tenang aja. Jadi intinya Tarakan itu ya Mas ya. Istilahnya persinggahan, berkumpul dan makan ya. Tarak makan, dua kata dia, tarak makan, tarak. Dan juga memang dia ada di posisi utara kan. Kaltara. Jadi memang dari dulu sebenarnya sebelum misah sama Kaltim tuh kadang-kadang janggal juga. Mau kemana? Ke Kaltim, mau ke Tarakan nih misalnya, ke Kaltim. Padahal tempatnya di utara. Jadi dari dulu sebenarnya Kaltim bagian utara. Jadi wajar kalau seandainya terjadi pemisahan itu kan antara Kaltim dan utara, Kalimantan Timur dan utara. Tapi intinya sebenarnya walaupun terpisah tetap juga satu kesatuan gitu kan. Cuman mungkin kalau seandainya dipisahkan, otomatis pembagian hasil alamnya jauh lebih bijak daripada sebelum-sebelumnya. Tarakan ini kan kaya sebenarnya. Kita punya sumber minyak, kemudian sumber batu bara, logam mulia juga ada di sini. Nah, tapi bisa dibayangkan dulu kalau masih menyatu dengan Kalimantan Timur, kita terlambat sekali pembangunan infrastrukturnya. Tapi setelah terpisah itu bukan berarti Kaltim tidak baik saja. Cuma yang namanya orang, kalau dia sudah menguasai di luar kemampuan dia, porsi yang lebih daripada kapasitas dia, itu kan pasti akan terjadi ketidakadilan dalam pembagian, iya kan, jatah. Nah, udah tradisi zaman dulu ini. Makanya itu, apalagi tadi kan bekas jajahan Belanda gitu kan. Iya. Nah, terus sebelumnya waktu zaman dulu ya, Tarakan ini kan istilahnya belum ada penduduk, Mas. Iya. Iya kan, yang saya dengar tuh Tarakan ini masih kosong lah istilahnya ya. Betul. Terus dimasukin penjajah ya, Belanda. Akhirnya sumber alamnya dieksplor ya. Ya, dieksplorasi itu. Nah, masalahnya di sini terkenalnya apa ya, tambang minyaknya bagus. Minyak mentah ya. Minyak mentah bagus ya. Akhirnya penduduk Jawa banyak yang masuk di sini. Bermigrasi ke sini. Yang bawa orang Belanda. Belanda, betul. Itu dulu kerja paksa tuh. Ingat saya. Kakek sering cerita. Romusa apa Rodi Mas? Iya. Romusa ya. Romusa apa Rodi ya itu ya? Bahasa Romusa ya. Dulu ya. Oh, kerja paksa. Iya. Jadi mereka itu kasihan sebenarnya nggak mau hijrah, tapi kan karena Belanda itu kan kepengen produksi minyak dia kejar target kan. Artinya kalau bisa dalam 1 bulan itu produksi minyaknya harus banyak. Karena di sini populasi penduduknya masih sedikit, diambil.
Dari Jawa tuh dia bawa ke sini. Rodi, ya Rodi. Rodi. Benar. Kalau Romusa Jepang, Mas. Betul, zaman Jepang dulu. Ya, Rodi. Pelajaran Mas saya, Mas. Sejarah, Mas. Jadi hijrah ke sini ya akhirnya mereka ada yang apa namanya bercampur lah dengan orang-orang di sini kan, orang-orang lokal di sini kan. Nah, cerita dari sebenarnya apa arti kata dari Tarakan, bahwa ini tempat persinggahan, kita makan-makan bersama ya istilahnya. Nah, itulah teman-teman cerita dari penduduk asli Tarakan yang berdarah Kesultanan Bolongan ya. Nah, ini ya maaf, bukan saya itu memamerkan suatu kesultanan, bukan, memang ini real nyata ini ya teman-teman. Jika kalian menonton video saya yang tahu sejarah Kalimantan, kalian bisa kasih komentar di kolom ya teman-teman. Silakan kita sharing di situ, karena saya ingin tahu sebenarnya arti yang namanya Kalimantan ini sebenarnya itu kaya raya teman-teman. Sangat kaya raya. Nah, baguslah kalau kalian ingin merantau di Kalimantan daripada di Jakarta. Jakarta udah penuh teman-teman. Jangankan manusianya, ibu kota aja mau dipindah di Kalimantan. Rugi kalau nggak pindah ke Kalimantan. Rugi kalau nggak mencari perubahan hidup ekonomi di Kalimantan. Mumpung ini Kalimantan masih luas, masih banyak yang kosong, ya kan? Oke teman-teman ya. Untuk channel selanjutnya nanti saya ingin bertanya lagi sama beliau tentang budaya Tarakan. Budaya Tarakan yang sangat bersahabat. Aslinya itu tarian apa? Tarakan ini bahasanya gimana? Tonton video selanjutnya teman-teman ya. Jangan lupa mungkin di channel berikutnya kita juga bisa kunjungi tuh saudara saya Datuk Nurbik. Ya, yang guru seni tari. Oh iya, daerah. Boleh nanti kita kunjungi. Sip. Ya. Nah, Datuk Nurbik. Datuk Nurbik itu masih saudara darah ya, sepupu sama beliau teman-teman. Nanti kita explore di situ, kita tanya-tanya tentang isi-isinya Tarakan. Kalau beliau bukan cuma Tarakan tuh, Kaltara nih ya. Udah dia tahu semua. Ini ya, siapa gitu kan. Sip. Oke teman-teman ya. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa kunjungi channelnya Adam Kaltara, penduduk asli Tarakan, Kalimantan Utara. Jangan lupa subscribe-nya, komen di kolom komentar, like juga, tolong di-share. Jika kalian punya saudara di Kalimantan, kita bisa berbagi di situ ya teman-teman. Salam cinta damai, terus berkarya.